Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Hakai telah menceritakan tentang masa lalunya kepada Takemichi. Dia berniat untuk membunuh Taiju. Hakai berkata, "Aku juga sudah siap untuk ditahan, jadi jangan khawatirkan aku lagi." Takemichi bertanya, "Kenapa kau memberitahu kami tentang ini?" Hakai menjawab, "Aku hanya ingin mengungkapkan ketetapan hatiku dalam kata-kata. Kalau tidak kulakukan, maka aku akan terlalu takut. Aku memang lemah seperti ini." Kita baru saja saling mengenal, tapi itu sangat menyenangkan, Takemichi. Takemichi berkata kepada Chifuyu, "Entah kenapa ini sangat membuatku kesal." Dia sangat terpojok oleh saudaranya, sampai-sampai dia berpikir dia harus membunuh. Kita tidak bisa membiarkan Taiju lolos seperti ini. Inilah yang akan terjadi, Chifuyu. Kita akan menghancurkan Black Dragon. Chifuyu terkejut mendengar perkataan Takemichi. Lalu Chifuyu berkata, "Aku paham kalau kau bodoh. Bukankah lebih baik memikirkan cara untuk menghentikan Hakai membunuh Taiju?" Takemichi sangat serius menanggapi perkataan Chifuyu. Lalu Chifuyu berkata, "Berhenti membuat ekspresi itu. Jika kita menghancurkan Black Dragon, masa depan pasti akan berubah." Takemichi dan Chifuyu sudah menetapkan untuk menghancurkan Black Dragon. Skin berpindah. Di suatu tempat, Mitsuya, Yusuha, dan Maiki. Mitsuya berkata kepada Yusuha, "Tadi aku berbicara dengan Taiju." Yusuha menjawab, "Aku tahu. Taiju memiliki relasi dengan orang-orang kaya ketika mereka ada masalah. Black Dragon meminjamkan kekuatan bertarung mereka dan mendapatkan banyak uang. Akulah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang itu. Hari ini aku dibebaskan dari tugas itu karena kau, Mitsuya." Mitsuya berkata, "Kenapa bersikap begitu setelah Hakai berusaha yang terbaik?" Yusuha marah dan berkata, "Apanya yang terbaik? Kau membujuknya untuk melakukan itu, kan?" Yusuha berpikir, kenapa Hakai melakukan itu? Mitsuya berkata, "Jangan bodoh, Hakai. Lebih kuat dari apa yang kau pikirkan." Yusuha berkata, "Terima kasih, Mitsuya. Tapi ekspektasi itu telah menyebabkan kesengsaraan sebelumnya." Akhirnya Mitsuya dan Maiki pergi mengendarai motornya. Mitsuya berkata kepada Maiki, "Yusuha sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dipikir-pikir lagi, perdamaian kita dengan Black Dragon terlalu mudah terjadi. Benar kan, Maiki?" Maiki tidak menjawab pertanyaan Mitsuya. Terlihat pandangan kosong Maiki. Maiki meminta Mitsuya untuk berhenti sebentar, lalu turun dari motor itu. Mitsuya bertanya, "Ada apa, Maiki?" Maiki menjawab, "Kita sisa setengah sekarang." Mitsuya bingung dengan perkataan Maiki. Maiki menjelaskan kalau anggota pendiri Toman tinggal setengah. "Aku tidak tahu kemana tujuanku lagi. Lupakan Black Dragon, Mitsuya. Kau jangan menghilang dari hadapanku." Mitsuya berkata, "Baiklah, aku berjanji." Skin berpindah. Takemichi dan Chifuyu menemui petinggi Toman. Dia berkata kepada Draken kalau ingin melawan Black Dragon. Smiley berkata kepada Takemichi, "Berhenti bercanda dengan kami, dasar bodoh. Aku sudah sering kali bilang kau akan kubunuh." Moto menjawab perkataan Smiley, "Kalau kau benar-benar membunuh orang setiap kali mengatakan itu, kau akan menghancurkan dunia, dasar bodoh." Kita menolak keputusan untuk menghancurkan Black Dragon dan menghentikan Hakai membunuh Taiju. Smiley berkata, "Bagaimana menurutmu, Draken?" Draken menolaknya. Draken berkata kepada Takemichi, "Aku tahu kau mungkin punya penilaianmu sendiri atas rencana ini. Tapi apakah kau benar-benar mau merusak perjanjian damai yang dibuat Mitsuya? Melakukan perang ini akan merusak reputasi Mitsuya." Akhirnya diskusi itu pun selesai. Chifuyu berkata, "Mungkin benar, kita bisa merusak reputasi Mitsuya. Sepertinya tidak bagus untuk melakukan ini, Takemichi." Takemichi berkata, "Kalau begitu, kita berdua harus menyelesaikan ini." Lalu seseorang datang dan berkata,
Izinkan aku ikut bergabung. Takemichi dan Chifuyu terkejut. Orang itu adalah Kisaki. Kisaki berkata, mau bekerja sama denganku. Aku juga ingin menghentikan Hakai. Chifuyu yang kesal berkata, kau pikir aku tidak bisa menebak rencana di balik omong kosongmu barusan? Kenapa kami harus bekerja sama denganmu? Kisaki bertanya, apakah kau mempunyai rencana yang lebih bagus? Selama perjanjian damai yang dibuat oleh Mitsuya dan Black Dragon masih berlaku, pengurus Toman lain tidak berani mengganggu mereka. Sudah jelas mustahil kalian berdua mampu membereskan Black Dragon. Maiki sekarang sedang lemah menyaksikan bagaimana Black Dragon mendapatkan kekuatan. Aku ingin menghancurkan mereka saat ini. Chifuyu mengambil pecahan kaca dan menodongkannya ke leher Kisaki. Chifuyu berkata, jangan memanggil Maiki dengan tidak sopan. Meskipun kau seorang kapten, kita ini seumuran. Jadi jangan bertingkah kau lebih hebat daripada aku. Lalu seseorang menodongkan pisau di leher Takemichi. Orang itu adalah Hanma. Lalu Hanma berkata, kau seharusnya tahu, bertengkar seperti ini sangat dilarang. Hanma mengancam, jika dia tidak melepaskan benda itu, Takemichi akan dibunuhnya. Lalu Chifuyu melepaskan benda itu dari leher Kisaki. Chifuyu bertanya, dengan kau bergabung, apa untungnya bagi kami? Kisaki menjelaskan, ada penyusup di dalam Black Dragon. Aku benci membuang-buang waktu. Ayo ikut aku. Lalu Kisaki menemui penyusup itu dan memberikan uang. Penyusup itu berkata, pastikan siapapun tidak mengetahui ini. Kalau ini bocor, aku pasti akan mati. Kisaki berkata, jangan khawatir, tak satu pun yang ada di sini akan membocorkannya. Penyusup itu berkata, kau ingin mengetahui pergerakan bos. Chifuyu terkejut karena Kisaki ingin mengetahui pergerakan Taiju. Lalu Kisaki berkata, kalau kita ingin mengalahkan Black Dragon, kita perlu informasi mengenai Taiju. Kita harus mengetahui apa yang dia lakukan sehari-hari, di mana, apa, dan kapan. Dengan begitu kita akan paham apa yang sedang kita lawan. Memahami musuhmu membuatnya mudah untuk dikalahkan. Lalu penyusup itu menjawab, aku adalah salah satu asisten bos, jadi aku terbiasa dengan sebagian besar yang kau butuhkan. Beberapa orang terlihat sedang berjalan menuju ruangan. Lalu ketika penyusup itu ingin membocorkan, tiba-tiba Kokonoi datang ke ruangan tersebut dan si penyusup itu sangat panik. Koko berkata, ada apa ini? Tercium seperti aroma tikus di sini. Takemichi, Chifuyu, Kisaki, Hanma, dan penyusup itu sangat terkejut. Lalu Koko mengancam penyusup itu dan dia ingin menyiksa penyusup itu. Koko menyuruh anggota Black Dragon untuk membawa penyusup itu. Penyusup itu sangat ketakutan dan memohon untuk tidak disiksa. Koko ingin mengatasi Takemichi, Kisaki, Hanma, dan Chifuyu. Kisaki berkata, kami tidak datang untuk berkelahi. Koko melihat uang yang ada di meja, lalu dia meminta uang 100.000. Takemichi bingung dengan perkataan Koko. Koko berkata, jika kau memberikan uang 100.000, akan kubocorkan apa yang mau kalian ketahui. Kisaki memberikan uang itu kepada Koko. Lalu Kisaki bertanya, aku ingin tahu kapan Taiju menyendiri. Koko menjawab, bos tidak pernah sendirian. Dia selalu membawa 5 prajurit bersamanya, kecuali untuk satu hari, yaitu hari Natal. Meskipun tampangnya begitu, bos malahan seorang Kristen yang tekun. Setiap hari pada malam Natal, dia pergi ke gereja untuk beribadah. Dia selalu sendirian di hari itu. Bos itu kuat, bahkan ketika dia sedang sendirian. Kalian pikir kalian bisa menang? Aku tidak sabar menunggu hari Natal. Takemichi bertanya, kenapa kau mengkhianati Taiju? Koko menjawab, aku hanya menyukai orang yang kuat. Kalau kau ingin tahu lebih banyak, kau harus membayar tambahan 100.000. Lalu Koko meninggalkan ruangan itu. Kisaki berkata kepada Takemichi, aku tidak ingin tahu kapan Taiju akan sendiri. Hanya untuk kita bisa menyerangnya. Kau bilang Hakai akan membunuh Taiju kan? Menurutmu kapan dia akan melakukan itu? Saat Taiju sedang sendirian di malam Natal. Dengan cara ini kau bisa menghentikan Hakai kan? Takemichi bertanya kepada Kisaki, kenapa kau sampai repot-repot begini? Kisaki menjawab, apa yang salah dengan membantu teman kelompokmu?
Kita berempat akan menghentikan Hakai dan mengalahkan Taiju. Malam Natal adalah saat kita secara rahasia melakukan pertarungan yang sangat penting. Takemichi curiga dengan rencana Kisaki. Kisaki berkata, ada yang selalu aku pikirkan. Maiki tidak akan bertahan lebih lama. Dia bertingkah seperti kejadian ini tidak mengganggu dirinya. Tapi kematian Baji membuatnya hancur. Chifuyu sangat marah mendengar perkataan itu. Kisaki berkata, lagi pula kalau terus begini, Toman akan hancur. Jadi kita harus membantu Maiki. Chifuyu berkata, kami tidak perlu bekerja sama denganmu untuk melakukan itu. Kisaki menjelaskan, kita akan beraksi tanpa satupun anggota Toman tahu. Juga tidak menggunakan anggota manapun dari divisi 3 atau 6. Makanya kami membutuhkan kalian. Takemichi, aku benci membuang-buang waktu. Aku ingin jawaban darimu besok. Lalu Takemichi dan Chifuyu berjalan pulang. Chifuyu berkata, aku menentang ini. Kita tidak perlu bergabung dengan Kisaki. Cukup kita berdua bisa melakukan ini. Takemichi bertanya, apakah kita bisa? Chifuyu kesal dan berkata kepada Takemichi, dialah orang yang menyebabkan Baji dan Hina terbunuh. Kau tahu itu kan? Lalu Takemichi menjawab, aku paham itu. Tapi kita harus melakukan apa? Apa kita harus membunuh Kisaki? Kita tidak bisa melakukan itu. Apa yang benar-benar bisa kita lakukan adalah mengeluarkan Kisaki dari Toman, dan kita harus menghentikan Hakai membunuh Taiju. Aku juga tidak mau bergabung dengan Kisaki, tapi kalau kita melakukannya, kita mungkin mengetahui hal baru tentang dirinya. Kita bisa saja menemukan bagaimana cara untuk menendang Kisaki keluar dari Toman. Aku tidak ingin melihat masa depan yang buruk bagi kita lagi. Aku akan bekerja sama dengan Kisaki jika kita perlu. Jadi tolonglah Chifuyu, bantu aku melakukan ini. Lalu Chifuyu berkata, aku tidak dapat pacar lagi untuk Natal tahun ini. Kau beruntung Takemichi bisa punya pacar. Takemichi yang paham dengan perkataan Chifuyu berkata, terima kasih Chifuyu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menemui Kisaki. Takemichi berkata, kami akan bekerja sama denganmu hingga Natal berakhir. Keputusan yang tepat, ini benar-benar membantu. Lalu Chifuyu berkata, kami hanya ingin melindungi Hakai, jadi kami tidak akrab dengan kalian. Kisaki berkata, ini tim yang sangat kacau. Takemichi berkata, satu-satunya yang sama dari kita hanyalah tujuan kita. Chifuyu berkata, aku tidak tahan berada di dekat kalian. Hanma berkata, kita harus membuat nama tim. Dan episode kali ini pun berakhir. Kita lanjut ke episode berikutnya di video selanjutnya ya.